teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan tentang media tanam. Seperti janji saya yang di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi saya mau menjelaskan tentang media tanam yang saya pakai. Nah, jadi ini campuran untuk media tanam yang biasa saya pakai. Nah, ini campuran-campurannya. Ada sekam bakar, ada tanah merah, sama pupuk kandang sapi. Tuh. Ya. Nanti kita olah, kita lihat caranya gimana. Jadi saya biasa media tanam itu ngolah sendiri. Nah, ini nih contohnya, ini bahan-bahannya nih. Ya biasanya dulu juga sempet beli media tanam yang udah jadi di tukang tanaman tuh. Pasti teman-teman juga pernah kan beli media tanam yang udah jadi buat tanamannya. Tapi sebenarnya itu media tanam untuk tanaman hias sih, lebih banyaknya itu, bukan untuk sayuran. Kalau untuk sayuran itu harus dicampur lagi, pupuk kandangnya mungkin ditambah supaya unsur haranya lebih tinggi lagi. Kalau untuk sayuran pasti banyak yang ngeluh, kok tanaman saya kerdil ya, nggak besar-besar, padahal udah pakai media tanam yang udah jadi itu, beliin di tukang tanaman itu. Nah, itu unsur haranya mungkin kurang, itu diperuntukkan untuk tanaman-tanaman hias gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, tetap bisa dipakai, tapi harus ditambah lagi pupuk kandangnya dan diolah lagi, dicampur, terus dikasih pupuk cair lagi gitu, supaya media tanamnya subur dan tanamannya juga tumbuh secara optimal gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga itu, kalau misalkan susah nyari tanah merah, beli aja pupuk media tanam yang udah jadi, tapi nanti ditambahin lagi tuh pupuk kandang, sekam kayak gitu, nanti dicampur lagi. Tapi setelah saya pelajari nah, saya jadinya mengolah media tanam sendiri gitu di rumah tuh. Nah, inilah tuh bahan-bahannya: sekam, pupuk kandang, sama tanah merah. Ada nggak kriteria tanah yang bisa dipakai untuk tanaman? Sebenarnya sih semua tanah bisa dipakai. Ini aja contohnya kan tanah merah tuh, tanah merah aja sih, tanah merah bener-bener tanah merah gitu. Jadi kalau misalkan ada tukang galian kabel tuh, itu biasanya dibuangin tuh, minta aja tuh bawa pulang ke rumah gitu. Kalau untuk sekam ya pasti ada juga lah di tukang tanaman, cari aja atau tanya ke tukangnya, sekam bakar gitu. Saya biasa sih pakai sekam bakar ya, karena ada juga yang pakai kokopit kayak gitu. Saya lebih aman sih ya pakai sekam bakar aja. Kalau pupuk kandangnya, kalau pupuk kandang saya biasa pupuk kandang ayam sama sapi ya, tapi kali ini adanya sapi gitu. Saya pakai sapi, atau tanya di tukang tanaman gitu, pupuk kandang sapi atau ayam gitu. Lebih bagus kalau untuk sayuran itu ayam, tapi jarang, harus ke peternak ayamnya sih kalau mau itu. Lebih banyak lagi di tukang tanaman itu kambing ya, kambing kasar dan halus, kalau bisa pakai yang halus gitu. Untuk sapi juga lumayan banyak sih gitu. Ya pokoknya antara sapi, kambing, dan ayam itu untuk pupuk kandangnya. Nah, ini tanah merahnya ya tanah merah baru sih, udah dicampur sekam sedikit. Kenapa? Karena supaya kan tanah di bawah nih, saya ngebunnya kan di balkon, jadi supaya agak enteng gitulah bawahnya ke atas. Tanah merah baru ya. Nah, ini sekam
sekam bakar enggak 100% sih ya, sekam bakar nih ada yang mentahnya tuh. Jadi gunanya sekam bakar itu supaya poros nanti pada saat penyiraman, dan dia menyimpan air juga tuh. Jadi kalau ada sekam bakar di media tanamnya, jadi ada rongga udara buat akar-akarnya itu dapat oksigen. Ini dia. Bisa juga campur pakai sekam mentah ya, tapi saya biasanya pakai sekam bakar sih gitu, karena sekam bakar udah istilahnya kayak udah disteril gitu. Jadi jarang berjamur. Nah ini pupuk kandang sapi. Kandang sapinya udah matang ya, jadi udah nggak berbau, udah dingin juga. Kalau yang masih baru itu berbau dan masih panas, belum bisa langsung buat tanaman, bisa-bisa nanti tanamannya lah gosong mati itu. Nah ini dia hasil media tanam yang udah diaduk tadi, udah dicampur tuh, hasilnya gembur tuh, udah nggak terlalu lengket lagi. Oh iya, habis ini jangan lupa disiram pupuk cair ya. Nanti nih ada pupuk cairnya berapanya gitu, berapa takaran gitu. Iya, perbandingan tadi itu ini semuanya setengah karung tanah merah, setengah karung sekam bakar, setengah karung pupuk kandang. Pupuk kandangnya kalau mau lebih banyak juga nggak apa-apa, supaya lebih subur. Kalau misalkan pupuk kandangnya lebih banyak juga nggak apa-apa gitu. Jangan lupa ini ya, nanti ini kita mau siram pakai pupuk cair dulu. Oke, tunggu. Nah ini pupuk cair yang udah dicampur yang tadi itu, warnanya udah agak pekat tuh. Siap langsung disiram ke media tanam. Setelah disiram rata, udah boleh diaduk lagi, didiamkan dulu kurang lebih 3 hari, paling lama seminggu, baru bisa dipakai untuk pindah bibit. Nah itu istilahnya pembesaran lah gitu, dari bibit untuk ke lahan produksi atau ke pot gitu ya, supaya tanamannya tumbuh besar gitu. Kenapa harus didiemin beberapa hari dulu? Karena supaya mikroorganismenya itu tumbuh banyak dulu, merata, nanti baru bisa dipakai, dan supaya apa ya, istilahnya kayak terfermentasi gitu lah, supaya bakteri baiknya hidup untuk pertumbuhan si tanamannya, akar-akarnya gitu, unsur hara. Nah ini contoh yang udah
masuk ke polybag yang udah ada bibitnya, yang udah dipindahin nih. Ya kemarin lupa jelasin yang cabe. Nah ini cabe polybagnya ukuran minimal itu ukuran 30 gitu, supaya pertumbuhannya optimal ya. Tuh ukuran 30, jangan ukuran 20 ataupun 15. Kalau tomat cabe ukuran minimal polybagnya itu ukuran 30 ya. Maksimalnya berapa? Maksimalnya bebas gitu, supaya pertumbuhannya optimal dan percabangannya banyak, buahnya juga banyak nantinya gitu. Nih tuh cabenya tuh ukuran polybag 30 tuh ya. Kayaknya cukup dulu deh jelasin media tanam ya, semoga jelas dan paham. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kata-kata yang kurang gitu. Saya cuma sekedar sharing ya, sharing tentang pengalaman saya berkebun, mengolah media tanam juga gitu. Jadi kalau misalkan ada yang punya saran atau kritik, kalau teman-teman punya pendapat lain, kita sharing ilmu, oke, kita berbagi ilmu. Terus saya bukan bermaksud untuk menggurui, saya cuma sekedar sharing pengalaman berkebun saya di video ini gitu ya. Oke, sekian dulu. Nantikan video-video selanjutnya dari saya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan comment and share. Oke, assalamualaikum.